Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Adrianti, NIM T 2018-4116. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari tes. Nah, pengertian dari tes itu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan tes hasil belajar adalah sekelompok pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemajuan belajar siswa itu sendiri. Kemudian di sini ada jenis-jenis tes. Nah, yang pertama yaitu dari segi bentuk pelaksanaannya. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis ini dalam pelaksanaannya itu lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya. Kemudian yang kedua, tes lisan. Tes lisan ini dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga yaitu tes perbuatan. Tes perbuatan ini mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit pekerjaan. Kemudian yang kedua, dari segi bentuk soal dan kemungkinan jawabannya. Yang pertama yaitu dari tes isai atau uraian. Tes uraian ini tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa itu menyusunnya. Kemudian yang kedua yaitu tes objektif. Tes ini itu digunakan atau disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Nah, tes ini tuh dibagi menjadi beberapa macam bentuk. Yang pertama yaitu tes benar atau salah. Kemudian tes pilihan ganda. Kemudian tes mencocokkan atau menjodohkan. Kemudian tes analisis hubungan. Kemudian yang ketiga, dari segi fungsi tes di sekolah, tes formatif. Tes ini itu diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu tes sumatif. Tes ini itu diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu tes penempatan. Tes ini tuh diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Kemudian yang keempat yaitu tes diagnostik. Tes ini tuh digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang, baik segi intelektual, emosi, fisik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada ciri-ciri tes yang baik. Nah, sebuah tes itu dikatakan baik jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, bersifat valid atau memiliki validitas yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, bersifat reliable. Kemudian yang ketiga, bersifat praktis atau memiliki kepraktisan. Kemudian ada langkah-langkahnya, langkah-langkah pengembangan tes. Ada 6 tahap dalam merencanakan dan menyusun tes agar diperoleh tes yang baik. Ada 6 langkah ya. Yang pertama yaitu pengembangan spesifikasi tes. Apa sih spesifikasi tes itu? Nah, spesifikasi tes itu suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Kemudian, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan spesifikasi tes, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan, kemudian menyusun kisi-kisi soal, kemudian yang ketiga, memilih tipe soal, kemudian yang keempat, merencanakan tingkat kesukaran soal, kemudian merencanakan banyak soal, kemudian merencanakan jadwal penerbitan soal. Yang kedua, penulisan soal, kemudian penelaahan soal, yaitu apa penelaahan soal?
yaitu menguji validitas soal yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, ditinjau dari segi isi atau materi, kriteria, dan psikologis. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian butiran-butiran soal secara empiris. Kegiatan ini itu sangat penting jika soal yang dibuat akan dibakukan. Kemudian yang selanjutnya penganalisisan hasil uji coba. Kemudian yang terakhir pengadministrasian soal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari apa sih penjelasan tes itu, apa sih pengertian dari tes itu. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Muniati NIM T2018-4115. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes standar. Nah, tes standar itu dirancang oleh seorang ahli tes yang bekerja sebagai ahli kurikulum atau sekaligus sebagai seorang guru. Nah, tes tersebut distandarisasikan dalam arti pengelolaan yang dilakukan berdasarkan standar dan asumsi kondisi seragam, sehingga hasil dari penilaian dapat dibandingkan untuk kelas atau sekolah yang berbeda. Nah, perbedaan antara tes standar dengan tes buatan guru itu, kalau tes standar yang pertama itu, tes standar itu disusun oleh seorang yang profesional, ahli psikologi, ahli tes, dan ahli statistik. Yang kedua, tes standar disusun berdasarkan tujuan dan bahan yang berlaku umum. Dan yang ketiga, tes standar itu disusun untuk topik-topik yang lebih luas dan lebih umum. Dan yang keempat, tes standar menyediakan bukti-bukti penampilan yang berbeda dari setiap kelompok atau individu. Dan yang kelima, setiap butir tes diuji cobakan atau dianalisis yang kemudian direvisi sebelum menjadi sebuah tes standar. Yang kelima, tes standar memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Yang keenam, tes standar tersedia norma yang standar untuk semua negara. Yang ke-8, tes standar itu penyusunan tes membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang ke-9, tes standar telah diterbitkan dengan manual yang lengkap. Secara umum, tes standar itu biasanya digunakan untuk yang pertama, itu untuk mengetahui karakteristik psikologis dan fisiologis serta motorik dari seorang individu. Nah, dan yang kedua adalah untuk mengetahui komponasi belajar peserta didik, kemampuan dasar dan bakat yang dimiliki individu atau sebuah kelompok. Nah, yang ketiga ini menyeleksi calon yang tepat untuk sekolah, jurusan atau pendidikan tinggi dan pekerjaan tertentu. Yang kelima, mempelajari perkembangan individu peserta didik dalam periode tertentu. Ada beberapa kriteria praktek yang harus diperhatikan dalam tes standar. Yang pertama itu adalah biaya. Yang kedua adalah batasan waktu. Yang ketiga, kemudahan dalam melaksanakan. Yang keempat adalah format. Yang kelima, forum alternatif. Yang keenam, level yang bertingkat. Yang ketujuh, lembar jawaban dan prosedur persekolahan yang simpel. Dan yang kedelapan adalah kemudahan untuk interpretasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, NIM T2018-4118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kelas. Nah, yang pertama yaitu pengertiannya. Penilaian kelas itu apa? Penilaian kelas itu adalah suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, alat penilaian, serta pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri penilaian kelasnya. Ciri-ciri penilaian kelas itu ada 5. Nah, yang pertama yaitu belajar tuntas. Yang kedua yaitu otentik. Nah, yang ketiga yaitu berkesinambungan. Yang keempat yaitu berdasarkan acuan kriteria. Nah, terus yang terakhir atau yang kelima yaitu menggunakan berbagai cara dan juga alat penilaian. Nah,
Selanjutnya ialah fungsi penilaian kelas. Fungsinya itu ada banyak sekali. Di sini saya hanya menjelaskan 3 saja. Yang pertama yaitu menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi dan suatu kompetensi. Terus yang kedua, menemukan kelemahan dan juga kekurangannya pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung guna memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Terus yang terakhir yaitu sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Nah, terus manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu di makalah itu ada banyak sekali. Di sini saya juga hanya menjelaskan 3 saja. Manfaatnya itu apa? Yang pertama yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta atau bagi peserta didik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Terus manfaat yang kedua yaitu untuk masukan bagi guru guna merancang kegiatan pembelajaran berikutnya. Terus yang terakhir yaitu untuk memberikan suatu informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pembelajaran. Dan juga selanjutnya itu prinsip penilaian kelasnya. Prinsipnya itu apa? Prinsipnya itu di makalah sama juga ada banyak sekalinya. Di sini saya hanya menjelaskan 2 saja. Prinsipnya itu apa? Yang pertama yaitu memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu. Yang kedua yang terakhir yaitu apa? Yang kedua itu mengembangkan strategi yang mendorong dan membuat atau memperkuat penilaian sebagai cermin diri dari seorang peserta didik tersebut pada saat proses pembelajaran berlangsung. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati, NIM T 2018-4114. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang grading kelas. Grading kelas adalah membandingkan kedudukan seorang siswa terhadap siswa lainnya. Di sini ada 3 macam grading kelas. Yang pertama itu ada grade tunggal, grade ganda, dan juga grade kategorik. Yang pertama grade tunggal. Grade tunggal adalah sistem penentuan grade yang bentuknya paling sederhana dan paling banyak digunakan. Pada sistem grade tunggal ini, siswa itu menerima hasil belajar dalam bentuk angka seperti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ada pula yang menggunakan grade acuan huruf seperti A, B, C, D, E. Kemudian yang kedua itu ada grade ganda. Grade ganda adalah sistem penentuan hasil belajar yang banyak digunakan dalam konteks evaluasi pendidikan. Yang perlu diperhatikan oleh guru adalah yang hendak menentukan nilai akhir. Yang hendak menentukan nilai akhir dengan cara mengkombinasi nilai adalah semakin banyak kombinasi aspek yang digunakan, maka semakin banyak pula unsur subjektif yang berpengaruh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada grade kategori. Yang pada sistem grade kategorik ini biasanya dilakukan di sekolah adalah sistem lulus atau tidak lulus, memuaskan atau tidak. Kemudian sistem kategorik ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa atau mahasiswa yang ingin mengeksplorasi pengetahuannya
dengan bimbingan di bawah dosen, dengan bimbingan dosen. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.